Meski sebagai salah satu pusat industri di Indonesia dan identik dengan kota yang panas, nyatanya Bekasi memiliki tempat nan asri dengan panorama yang eksentrik. Terdapat pulau kecil di tengah danau, Situ Ciberem yang berlokasi di Tambun Selatan Bekasi ini memiliki daya tarik yang tidak kalah menarik dari danau yang lainnya. Banyak orang yang bilang, Situ Ciberem mirip dengan Danau Toba, ditambah daratan kecil di tengah-tengah yang bak Pulau Samosir. Memiliki luas sekitar 2 hektar, Situ Ciberem yang dikenal akan alaminya ternyata menyimpan kisah tragis yang penuh misteri. Waktu tahun 2013 itu di sini ada naga kepala 7 yang saya lihat cuman itu. Banyaknya peristiwa-peristiwa yang tidak wajar seperti penampakan sosok remaja yang disinyalir korban tenggelam di Situ Ciberem, hingga rumor yang beredar mengenai seorang wanita hamil tua yang meninggal secara tidak wajar. Tidak sedikit masyarakat setempat yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan makhluk gaib penunggu Situ Ciberem. Ya, waktu saya sedang istirahat sama istri saya, ya istri saya habis lahiran, pas habis ngundang-undang temannya pulang ke rumah, duduk sebentar, dia langsung kejang-kejang. Terus saya udah panggil orang pintar, udah panggil orang tetangga-tetangga semua, sampai istri saya meninggal. Jadi kita udah sampai tempatnya, ini adalah Situ Ciberem. Bang Aden, Kananda. Siap. Dan malam hari ini Kananda kita bakalan ditemen sama Bang Aden. Karena Bang Aden sendiri tuh bisa aku bilang orang yang cukup suka ya dengan hal-hal mistis seperti ini ya Bang Aden. Keluarga saya keluarga mistis. Oh, oke. Dan misi kita pada malam hari ini tuh adalah untuk mencari tahu kenapa banyak sekali gangguan di Situ Ciberem ini, Bang Aden. Dan tepat di samping kita, ini ada warung dan pernah ada kejadian sepasang suami istri itu mengalami, bisa aku bilang, gangguan berupa istrinya kesurupan sampai meninggal dunia. Oke. Dan menurut aku pribadi itu kasus yang cukup mengerikan ya, karena kok bisa gitu kan Anda sampai meregang nyawa. Mungkin kan Anda boleh ngejelasin dari itu dulu. Saya mendapatkan visual ya Pak saya, yang dimana emang pasang suami istri ini pada saat itu istrinya sedang hamil tua, keadaan. Jadi istrinya itu sedang hamil tua, mungkin pada saat itu psikisnya sedang down itu masuk. Pada saat itulah ya. Berarti ya. Tapi maksud aku kok bisa sampai meninggal kan Anda? Karena mungkin bisa aku bilang itu kasus yang sedikit ya. Ya. Tidak banyak kasus seperti ini. Pada saat kondisi dia sedang mau diambil lah sama Gusti Allah, itu emang kondisinya itu dia kayak ada makhluk yang sedang menempel pas ya. Makhluknya itu tubuhnya itu saya masih abu-abu, tapi saya melihat kayak visualnya itu adalah rambutnya panjang, tapi saya masih belum bisa mendapatkan bentuk mukanya ataupun wujud kakinya. Sempet saya lihat kayak visual untuk dia aktivitasnya si makhluk gaib itu. Jadi dia emang awalnya itu di sini pohon ini, dan dia emang suka melintas di jalan ini dan ke tempat setu ini Pas ya. Cuma mungkin di luar dari kasus ini juga nih Bang Aden. Bang Aden gimana nih? Udah ngerasain apa nggak pada saat kita kan udah di area setunya nih? Saya coba serap apa yang ada di sini ya, seperti itu yang saya rasakan. Dia banyak sekali kesedihan, banyak sekali penyesalan di sini begitu. Gitu ya Kak Aden. Betul banget, karena Kak Adin itu emang soal segi kesedihan itu yang pasti ada. Oke, cuma balik lagi mungkin ke sosoknya ya Bang Aden. Kananda bilang kalau mendapatkan gambaran kalau sosoknya itu kayak berlalu lalang ya dari pohon ini ke arah di jalan sini, setu sana ya. Iya, betul. Ya udah, gimana kalau emang kita langsung ke sana juga untuk mencari tahu juga kenapa banyak banget gangguan yang ada di sekitar area Situ Ciberem ini. Siap. Yuk Bang Aden, Kananda.
Gambaran peristiwa dan kesedihan yang dirasakan oleh Den Ananda makin membuat kami penasaran. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak sosok seperti apa yang merasuki tubuh seorang wanita hamil tua hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Tadi kan Bang Aden Ya. sempat bilang kalau merasakan aura kesedihan ya. Bang Aden sendiri tuh bisa atau tahu bisa merasakan hal-hal kayak gitu tuh sejak kapan Bang Aden? Ya emang dari keluarga saya dari dulu kita semua diharuskan belajar. Kita harus belajar. Dari kecil emang diajak sama bapak tuh jarak ke sana, jarak ke sini. Nih belajar ini, belajar itu, disuruh. Emang keluarga kita dari dulu sering berhubungan dengan hal yang Hal-hal seperti kayak itu. gini ya. Pas Kenapa kan Anda? Jangan. Kan Anda, aduh, ini aman. Aduh, permisi, assalamualaikum. Oh, ini aliran air yang langsung Ya. dari setunya ya. Kalau deras ini gimana? Kenapa kan Anda? Pas ya Kak Aden, Salah. tadi emang pada saat kita menuju ke jembatan, saya melihat salah satu sosok, tapi nggak sempat kita bahas. Tiba-tiba dia ke sini, ke bawah sini, dan emang ternyata banyak sekali makhluk yang dimana makhluknya itu berbentuk seperti manusia. Bentuknya manusia. Hanya ada satu yang paling beda dengan dia, posisinya itu sebelah sana, Pas ya. Di ujung sana ya. Di ujung sebelah sana. Dengan pakaian kuyup, pakaian kuyup basah, Kuyup basah. kuyup basah, muka pucat, jenis kelamin laki-laki, sekitar 20 sampai 30 tahun umurnya. Kalau yang saya tangkap ya, dia itu sempat mengalami yang dimana dia tenggelam di setu itu. Ya, mungkin maaf sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke Bang Aden, ke Kananda. Ya. Aku mendapatkan informasi dari warga sekitar yang dimana banyak sekali sosok yang seakan-akan menyerupai para korban Ya. dan Ya. menampakkan dirinya. Ya itu yang disebut korin sebenarnya. Ya, kalau dibilang gentayangan tidak, Mas ya. Karena emang bukan kejadian yang dimana kejadian ada prediksi yang dimana sosok yang gentayangan itu ada ini ya. Alasan-alasannya. Iya, ada alasan. Sedangkan kalau dia itu tidak ada, tapi coba saja komunikasi gitu. Kananda, awas hati-hati. Bang, hati-hati bang. Davin takut dia. Dia itu adalah pemancing, Pas ya. Jadi kenapa bisa mengalami tenggelam? Jadi di tengah banyak pemancing yang mancingnya itu nggak hanya di pinggiran waduk saja, tapi dia sampai ke tengah menggunakan kayak kapal kecil. Dia bilang dia mengalami dengan kapal kecil dan itu tiba-tiba itu seakan-akan itu badannya dia ada yang Mendorong. ya. Itu dari sini pertamanya dia siang mancing jam 3, jadi dia datang berlima, nyebur semuanya, yang bertiga bisa nanjak, yang berdua sampai meninggal di sini. Dan mungkin aku mau nambahin informasi lagi ke Bang Aden, ke Kananda, bahwasanya rata-rata korban yang tenggelam di setu ini itu orang yang belum menikah. Ya. Aku nggak ngerti itu kenapa, cuma emang rata-rata seperti itu, seakan-akan itu tuh memberi tanda kayak emang maaf tapi tumbal untuk di tempat ini gitu. Karena emang waktu untuk dari para korban itu seperti ada waktu-waktunya gitu loh. Aduh, aku sumpah dengan informasi-informasi gini tuh aku jadi nggak yakin tau untuk melakukan penelusuran. Karena gimana ya, aku pertama aku belum menikah, aku juga laki-laki, jadi aku nggak pernah tahu kan ada resiko apa yang akan kita temui nanti. Iya. Ya kan kita di sini niatnya tidak ingin mengganggu, Ya. kita ingin mencari tahu cerita Betul, dan sejarah betul, ya bang. betul, Eden, betul ya? banget. Dan juga Pas ya, Kak Adin, sosok ini emang banyak sekali sosok yang dimana dia itu dengan pakaian-pakaian basah, tapi saya meyakini bahwa dia yang lain itu selain yang tadi saja komunikasi itu hanya jin saja yang seakan-akan ingin dianggap sama penduduk sini bahwasannya adalah yang meninggal di sini itu semua gentayangan, Kak Adin.
Tapi kira-kira nih menurut Bang Aden dan Kananda, apakah ada gitu korban di tempat ini yang emang kayak ditandain sama sosok di tempat ini untuk dijadikan tumbal gitu? Nah, itu saya nggak bisa menyebutkan itu tumbal atau tidaknya Pak. Karena emang kembali lagi, kau tanda tumbal ataupun apa itu sama semua Pak. Itu tidak ada bedanya. Apakah itu tumbal atau enggak itu kita belum bisa kecuali Kalau gitu emang mah kita harus ngomong sama si makhluk yang si lain. makhluknya. Ya, jadi kita bisa mengetahui itu tumbal atau enggaknya itu makhluk yang akan ngasih tahu informasi ke kita. Kita coba tanggung lah, udah ayo. Nah tapi Meskipun ada keraguan yang terlihat di wajah Fasya demi menguak misteri, kami pun memutuskan untuk tetap melanjutkan penelusuran ke titik berikutnya. jadi ini dia nih pintu masuknya. Aduh, permisi semua ini serem banget sih. Nah, Waduh. tadi itu sekilas emang sosok yang tadi sempat melintas, kok dia ke Setu ya, ke jalan apa melayang ke Setu. Ternyata dia ada di pulau itu, Fas ya. Pulau mana? Itu. Oh itu yang di tengah danau itu ya? Danau itu. Tengah danau itu. Kayaknya sih kita mesti ke sana sih, Fas. Enggak deh, aku nggak yakin sih kayaknya. Kayak Kalau kita Dekat kesana itu, aku Fasya. nggak yakin sih. Paling sejam. kayak kita mesti ke sana sih, Nah, Fas aku ya. nggak yakin sih kalau Soalnya kenapa? Banyak sekali yang asalnya itu emang pusatnya itu ada di pulau itu, Fas ya. Ada di pulau itu. Aduh, Kita enggak. harus ke sana lah, kita harus tuntasin. Ini apalagi nih ya, sebelumnya nih Bang Aden, Kananda. Jadi aku tuh dengar beberapa masyarakat sekitar itu seperti melihat ada sosok, aku nggak ngerti ya sosok apa, cuma mereka sih nyebutinnya ngelihat entah itu lumut, entah itu rambut, entah itu tikar, cuma sosok itu tuh menarik beberapa korban yang akhirnya tenggelam di Setu ini gitu. Jadi aku bener-bener nggak yakin sih kalau kita harus ke pulau sana sih. Itu makhluk itu kalau di Jawa itu namanya onggoinggi ya, Kak Adin ya, onggoinggi. Itu kayak kepala doang gitu kali ya? Apa Ya, maksudnya? jadi dia emang kayak mengambil atau menghisap ubun-ubun. Atau enggak bahkan sampai seakan-akan kaki kita itu Tarik. kayak dibawa sama dia. Saya nggak tahu kenapa saya butuh kayak anyaman kayu. Mungkin kamu ada atau tim Anyaman kayu ada yang punya? anyaman tikar ya, Pak. Tikar? Kayak tikar gitu. Iya. Tolong Oh tikar cariin. tikar anyaman yang buat orang meninggal itu bukan? Iya. Yang warna coklat ya? Iya. Iya coba. Tapi ini buat apa emangnya Kananda? Jadi itu insya Allah bisa mengambil sesuatu residu energi yang ada di Setu ini, Fas ya. Tapi harus banget pakai anyaman itu. Iya. Oh, mungkin itu medianya untuk Medianya. memanggil Iya. si makhluk yang ada Iya. itu harus pakai itu. Ya. Gue melihat lu itu kayak ditandai, Fas ya. Ditandain. Ada yang menandai lu. Bahkan bisa kita bilang lu yang gue lihat kamu bakalan mengalami suatu kejadian yang mungkin kita nggak akan tahu kapan Tuh, gitu kalau ya. udah kayak gini nih aku udah nggak mau nih. Aduh, Nah, tikar begini kan? Ya, tikar kayak gini bener Kananda. Yang buat ngalas jenazah ini. Iya. Tikarnya. Nanti kita akan bawa sambil kita akan jalan ke pulau itu, Fas. Nggak, Ya. tapi serius aku sumpah udah ada peringatan kayak gitu aku jadi nggak mau loh. Jadi gini, Fas ya. Kita wajib untuk kesana sih, Fas ya. Supaya kita mengetahui soal apa aja yang kejadian yang ada di sini. Jadi kita mesti kesana sih, Fas ya. Enggak, tapi pastiin aman gak sih Kamiko? Pastiin aman ya. Aku Soalnya gini, Fas ya. Kalau kamu kesana dan tidak ikut saya sama Bang Aden, kamu akan lebih capek lagi. Karena apa? Kamu sudah ditandai. Mau nggak mau kamu mesti ikut dan menyelesaikan soal ini. ya udah iya, tapi aku mau make sure nggak bakal kenapa-napa ya. Ya Kamiko ya. Udah kalau gitu aku telepon sama penjaga tempat ini juga karena emang tadi sempat janjian juga. Selamat malam Pak Santo.
Iya, warga daerah ya. Iya, ini saya Fasya Pak. Ini saya kalau pakai perahunya untuk ke pulau bisa nggak ya Pak? Oh, emang jam-jam segini berani ke pulau? Iya jam segini sih Pak. Oh, ya udah tunggu. Oke baik Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Kita sambil nunggu Pak Santo kita nunggu di situ aja kali ya Boleh, sambil duduk. duduk boleh. Oh, ini Pak Santo nih kayaknya. Ya iya. Ini Pak Santo. Oh, tunggu Pak. Jadi nanti aku bersama tim bakalan ke pulau sana dan kira-kira aman ya Pak? Kalau gitu kita langsung ke sana ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menuju titik penelusuran yang ditunjuk oleh Den Ananda, kami diharuskan menggunakan kapal milik warga setempat. Tapi Bang Aden, Kananda, Ya. aku tahu sebuah fakta mitos yang emang beredar apalagi di Indonesia ya mengenai setu, waduk, danau itu pasti ada kaitannya dengan mistis apalagi kerajaan. Mungkin Bang Aden juga tahu soal mitos itu ya. Itu di setu ini sendiri tuh Kananda ngeliat itu nggak? Kalau sejauh ini saya masih belum melihat ya Pak saya. Tapi nggak tahu kalau misalkan kita pada saat menuju ke pulau itu apakah itu ada atau tidaknya, nanti kita coba lihat. Tapi emang ini kalau yang saya lihat sih emang banyak sekali makhluk yang apa ya, yang mendiami setu ini sih. Iya, iya. Banyak banget. Pasnya, kenapa? Hah? Kamu kenapa? Jangan bengong. Iya. Dan emang sekilas ada sosok buaya putih sih Pasnya. Ada apa? Kananda? Ya, mati. Kenapa? Tiba-tiba kapal mati mendadak di tengah perjalanan kami menuju pulau yang disinyalir tempat bersemayamnya sosok kuat dan penguasa di area situ Ciberem. Coba tolong dicek dulu dong Pak. Waduh ini Di tengah-tengah nggak loh ini. lucu ya. Kita di tengah-tengah loh. Ini nggak lucu banget. Dan tiba-tiba angin gede. Iya. Ya, Gede sekali. tiba-tiba gede. Udah aman Pak? Pak itu udah bisa Pak. Gimana Pak? Gangguannya udah ada tadi kita ya. Apaan sih? Masya Allah mau kemana? Siap. Jangan. Kalau anda. Masya Allah mau kemana? Siap. Jangan. Kalau anda. Emang. Bawa. Tim tolong bantu dulu dong tim. Ini gimana nih? Kenapa kok tiba-tiba jatuh sih bang? Tadi pada saat Fasya kayak ada yang mau membawa Fasya ke dalam sini, tiba-tiba saya yang diambil sama makhluk yang ada di sini. Udah jangan dari. Jadi kenapa gue yang diambil Fasya? Jadi pada saat di awal kita udah bilang bahwa Fasya itu sedang ditandai sama makhluk yang ada di sini untuk dibawa. Tapi gue mencoba untuk melindungi lu supaya bukan lu yang dibawa. Dan ternyata dia malah Narik. ambil gue. Aduh, kok aku mual ya? Ya. Dan sini kamu. Tim minta air dong, tim ada yang bawa air nggak?
Bu air. Nih si Pasha mau muntah nih. Mungkin dari energinya itu bertabrakan. Kejadian ini membuat kami cukup terkejut. Kami terus berdiskusi mencari cara agar sesegera mungkin sampai ke pulau untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Fasya. Tunggu, Kak Aden, tolong jagain Fas ya. Iya. Gue mencoba untuk komunikasi dulu sama makhluk yang di sini, maunya apa dia? Izin dulu kali Bang, izin Bang. Udah tuh baik-baik. Itu kan Anda nggak kenapa-napa kan Anda? Udah dia aman. Kan Anda? Ya gini Fas ya, makhluk yang tadi sempat ingin melukai kamu, dia bilang untuk izin dulu sebelum kita menuju ke pulau sana. Saya minta waktu dulu sebentar. Yuk kita lanjut. Mudah-mudahan bisa kapalnya. Itu kapalnya belum bisa. Nah, alhamdulillah bisa. Ya. Udah bisa. Walaupun cukup menegangkan, akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan menuju pulau demi menguak apa yang sebenarnya terjadi. Jadi emang pulau ini emang bisa kita bilang ada suatu bangunan, ada bangunan yang disebut enggak? Kayak kerajaan begitu mungkin ya. Enggak, bangunan tempat tinggal. Hah? Bangunan tempat tinggal tapi Oh nyata apa tidak nyata? tidak nyata. Oh. Nah, mungkin ini yang dibilang sama penduduk ini ada istana goib atau kerajaan goib di sini. Nah, Fas ya, Kak Aden, kita udah nyampe pulau ini. Yuk kita langsung coba. Yuk. Ayo Syah. Ah jangan bengong mulu. Ini nyampe nih. Ini pulaunya lebih serem. Ini tapi aman. Aman. Udah. Kalian bisa. Bisa aman. Assalamualaikum. Nah, jadi ini kita udah bawa juga ya Fas ya. Kak Aden mulai di awal anyaman ini nanti kita akan gunakan yang dimana untuk komunikasi, bahkan bisa kita bilang untuk Mediasi. Ya, di sini. medianya ini ya penyampaian lu. Dan pasnya saya minta untuk tetap di alas ini, jangan sampai kemana-mana, supaya sebagai tanda yang fasya punya atau yang sudah ditandai itu punya fasya itu akan insya Allah akan hilang. Ya. Nah fasya, kamu duduk sini dulu, kita bantu untuk Di sini. Ya. Iya di bawah. Ayo Bawah sini. cepetan. Biar jangan bengong mulu. duduk sila. Lampu dimatikan. Aduh kok aku enak lagi ya. Nyalain lampunya. Ya. Aku enak banget sini. Ya, kalau mau dimuntahin aja pas ya. Jadi emang ada sosok yang sampai saat ini masih memantau kita. Kak Aden memantau kita perihal soal fase ini. Dan dia tidak bisa mengizinkan kita untuk hanya di sini saja.
yang dimana untuk menyembuhkan fasya, untuk menghilangkan tanda yang apa ya, bisa dibilang menjadikan tumbal. Kalau bahasa dia tumbal, tapi bahasa saya itu bukan tumbal, tapi bahasa saya adalah dia ingin fasya ikut ke alamnya dia. Nah, itu ada di pohon sana sih. Pohon itu. Nah, dia minta untuk kita bawa fasya untuk ke sana. Kita coba aja bawa ke sana kali ya. Ayo, boleh. Kita bawa ke sana. Ayo, fasya. Kemana? Kita jalan ke pohon itu ya. Sumpah aku nak buat ini sebentar. Belum selesai dengan Fasya, tiba-tiba tim dikejutkan oleh seorang kru yang tidak sadarkan diri. Siapa penduduk yang ada di sini? Penduduk asli mana? Penduduk asli sini mana? Bang Aden. Kamu masuk sini. Siapa yang mengisinya di sini? Mau jadi laci. Ada kegiatan apa ini? Ini ada acara. Untuk apa? Yang penting orang tua sini jangan ganggu. Ya kalau mau lihat nggak apa-apa. Ya, Di pohon itu kalian mau mengatakan apa? di pohon tua. Iya, mau mengatakan apa kalian? Mau mengatakan apa? Mau meletakkan apa? Buat apa? Ya minta keselamatan. Minta izin. Kalian ingin apa sih? Ingin apa? Ingin tahu soal ini? Aku kasih tahu. Oh, kalian lihat. Ini baik sekali bangun. Bentuk istana. Ya. Terus ingin apa lagi? Soal kejadian yang ada di sini. Ya. Ya. Manusia kesini. Emang banyak kejadian-kejadian yang ada di sini. Tapi bukan tuh mauan aku. Mohon izin ya. Astagfirullahaladzim. Tim tolong bantu dulu dong ini. Kenapa nih? Udah. Keluar. Ya bang, aman bang. Mbak Ida, kita minum dulu aja Mbak Ida. Ini nih dari tadi nih si Fasya masih belum fokus nih. Kalau misalkan Bang Den Ananda sendiri itu dapat informasi apa tadi? Karena Ya. ini dari tadi si Fasya masih linglung nih. Ya, jadi saat saya mencoba untuk membenahi fasya, emang ada vision yang dimana vision itu atau bisikan bahwa fasya itu mesti dibawa ke sana, tidak bisa full disembuhkan di sini, jadi mesti dibawa ke sana. Karena apa? Di sana itu bisa kita bilang adalah makhluk yang paling kuat yang ada di sini, sosok yang paling kuat yang ada di sini yang bisa
saya katakan juga bahwa dia penguasa yang ada di setu ini. Nah, dibandingkan sebenarnya kan emang banyak sekali gangguan-gangguan. Yang pertama adalah emang kita sudah masuk ke istananya dia lah. Istananya dia, kenapa bisa saya bilang istana ya, emang ada bangunan yang cukup megah sekali ada di pulau ini, dan emang di tengah-tengah setu kayak gitu sih. Jadi lebih baik sih kita langsung sana sih. Ya. Oke, kalau gitu Oke, ya. Boleh, Ya. ya langsung aja kita kesana. Aja. Kami pun melanjutkan penelusuran ke area yang disinyalir tempat penguasa bersemayam di situ Ciberem. Ayo Mas ya, ayo. Aja. Bismillah. Tadi banyak Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya. Anda lagi ngapain ke Bang Aden? Tunggu dulu. Diam dulu. Tetap zikir dalam hati. Matikan netizen ya. Assalamualaikum. Ya. Nyalakan lampunya, nyalakan. Ya. Saya bawa teman saya ke sini untuk disembuhkan. Saya tidak mau teman saya menjadi tumbal atau bagian di alam kamu. Saya nggak akan ikuti apa maunya kamu, nggak. Saya datang baik-baik sini bukan untuk apa-apa. Saya hanya ingin mengetahui soal kejadian-kejadian di setu ini. Pasnya sini, pasnya. Mas Adeng, tolong bawa sini. Duduk. Kok badan aku lemes banget ya tiba-tiba ya? Aman? Oke. Ya. Yuk, Pelan-pelan. Lemes banget badan aku. Oke. Ya, nggak apa-apa, proses nanti juga lama-lama enggak. Ya. Jadi Aman? Oke. Ya. Pelan-pelan. Lemes banget badan aku. Oke. ya, nggak apa-apa, proses nanti juga lama-lama enggak. Ya. Jadi Ya, jadi di belakang kita ini ada salah satu pohon yang mungkin bisa kita bilang pohon paling tua juga. Pohon paling tua yang ada di pulau ini. Bukan pulau ya, ya pulau alami yang ada di tengah-tengah setu. Nah, sosok ini dengan bentuk kepala hewan kerbau dengan mempunyai tanduk. Hidungnya sama persis, tapi tubuh dengan manusia dengan dibilang sangat gagah ya. Dia adalah sosok penguasa atau sosok yang paling tua yang ada di setu ini lebih tepatnya. Nah, saya tadi sempat komunikasi yang dimana dia itu tetap ingin mengambil Fasya untuk masuk ke alamnya dia, tapi saya bilang nggak bisa. Saya datang baik-baik ke sini hanya untuk mengetahui soal kejadian yang ada di sini, Kang Adin. Dan juga dia bilang kalau gitu
kita negosiasi yang di mana dia ingin salah satu nyawa hewan itu adalah ayam. Dia minta ayam, salah satu ayam Pengganti. buat penggantinya si Fasya. Tapi saya bilang saya tidak bisa mengikuti maunya kamu. Saya hanya memastikan bahwa kita datang ke sini baik-baik gitu. Ya alhamdulillahnya dia mengikuti apa yang kita sudah negosiasikan, dan dia bilang bahwa kenapa si Fasya yang ingin diambil sama sosok ini, Fasya itu adalah cocok dengan dia bujang, mungkin bilang bujang, single. Nah sosok inilah suka dengan laki-laki yang dimana laki-laki itu untuk menjadikan bagian nenek yang tadi. Semua kejadian yang ada di danau ini sebenarnya bukan alami, bukan alami atas full makhluk gaib, tapi emang ada kelainan manusia juga. Dan salah satu juga ibu-ibu tadi itu yang sempat hamil tua dan meninggal itu emang ada sosok yang menumpangi, betul kata Kang Aden, Kak Aden, yang dimana pada saat itu emang kondisinya lagi tidak stabil dan mungkin ada yang tidak suka dengan kehidupan entah suaminya atau ibunya itu pada saat itu. Dan juga untuk yang meninggal itu emang kebanyakan itu pendatang. Dan juga betul juga yang disampaikan Kak Aden bahwa mungkin pendatang itu berbuat negatif, sesumbar ya, bahasanya, sombong ataupun kelakuannya, melakukan sok hal yang jagoan lah. tidak suka, yang tidak disukai sama makhluk yang ada di sini. Oke Bang, kira-kira untuk uji beraninya di mana nih setelah kejadian-kejadian ini semua? Kalau pandangan saya mungkin di jembatan ya Kak Adin ya. Oh iya, dekat jembatan Dekat tuh jembatan. banyak yang seliweran-seliweran. Betul banget ya. Banyak juga yang emang menempati di bawah jembatan itu juga sih. Banyak sosok ya macam-macam sih. Ya nanti kita nyari titik dekat-dekat situ ya. Oke. Nanti kita. Itu gimana Syah. Fasya nih? Pas saya udah aman ya? Aman. Aman. Tapi sumpah ini lemas banget sih. Ya nanti kita coba untuk dibenahi lebih full lagi ya. Iya. Yuk, Bang. Yuk. Astagfirullahaladzim. Oke, kita sudah sampai titik uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh minta tangan kanannya Kak, sorry. Sekarang di tangan kakaknya sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melakukan uji berani, saya dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi, saya mau tanya sama kakaknya apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Oke, Bang Aden, Kang Anda, sekarang sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya? Iya. Kalau untuk pribadi sahabat uji berani ini gimana Kang Anda? Kalau sejauh ini sih masih awal-awal, segi ketakutannya masih belum kelihatan nih Mas ya. Saya ngeliat kayak ada bayangan hitam di sebelah kanan depan. Ya, saya lihat ada bayangan hitam di sebelah kanan depan. Tapi saya nggak berani natap terus. Barusan ada suara lemparan batu dari arah bayangan tadi. Saya seperti ada suara
Suara gesekan di dekat air. Masih ada suara gesekan. Ada bayangan. Ada bayangan hitam di arah air. Ada yang menang. Ada bayangan putih. Ada bayangan putih. Ini udah mulai ekstensinya udah mencoba untuk mendekat. Ya. Dia coba menahan diri. Ya. Masih ada suara seperti gesekan. Ada yang nampak jelas di sebelah kanan saya di dekat air. Ada yang nampak. Masih ada suara seperti gesekan. Ada yang nampak jelas di sebelah kanan saya di dekat air. Ada yang nampak. Astagfirullahaladzim. Suaranya makin jelas. Dia mencoba untuk mendekat. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Itu ada penampakan jelas banget. Astagfirullahaladzim. Suaranya masih terdengar. Semuanya dari arah danau ya. Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Hawanya semakin gak enak. Hawanya semakin gak enak. Astagfirullahaladzim. Aduh, salah lagi sih. Ada bayangan perempuan. Suara apa itu? Oke, Bang Aden, Kananda, ini kayaknya gangguannya udah intens banget dan aku takut sahabat Uji Berani kita kenapa-napa. Kita jemput aja ya. Oke, yuk. Bayangan perempuan. Oke, Kananda mungkin boleh diceritain ada gangguan apa aja yang Kananda rasain selama Uji Berani? Dari tadi adanya di daerah sini. Arah setunya berarti ya? Itu ada bayangan perempuan, bayangan putih, bayangan sama suara nangis sih sering, sama suara kayak ada gesekan sama timpuk-timpuk gitu. Dan memang gangguannya cukup intens ya? Betul Kananda, banget, betul banget. Dan pas juga di posisinya di setu ini sih. Iya, betul. Oke, Kananda mungkin nanti dinetralin sambil jalan aja ya. Oke pemirsa, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini dan mungkin yang bisa aku simpulkan yaitu ternyata banyaknya makhluk gaib di tempat ini itu berpusat dari pulau yang memang berada di tengah-tengah Setu Ciberem ya, Kananda, Bang Aden, dan juga ternyata banyaknya korban itu adalah para pendatang. Dan disebabkan bisa aku bilang mungkin karena ulahnya sendiri ya, Bang Aden, Kananda. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.